Tips terlewati. menghadapi fitnah ala Ahmad Sahroni. Sabar, tenang, dan bismillah. Pulang ke Omah, tempat orang-orang kembali ke titik awal perjalanan mereka sebelum sampai di titik saat ini. Selamat datang di episode perdana Pulang ke Omah bersama Abah Gus Miftah. Nah, ini setelah sekian lama kita mau bikin podcast. Alhamdulillah hari ini kita bisa tayang berdana. Saya meyakini kalau niatnya baik pasti akan ada jalan. Di podcast kali ini kita akan kembali pulang ke titik awal perjalanan setiap orang dimulai. Kembali bersyukur atas semua hal yang sudah dicapai. Sebenarnya kalau dalam konsep agama itu ada bahasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya berasal dari Allah. Saat ini kita diawasi oleh Allah. Dan semuanya nanti akan kita kembalikan kepada Allah. Nah, di episode kali ini saya bersama seorang pengusaha. Yang bukan kaleng-kaleng tentunya. Pengusaha yang benar-benar pengusaha. Dan juga tidak hanya sebagai seorang pengusaha, beliau juga sebagai seorang politisi. Siapa dia? Ini dia sahabat saya, Ahmad Sahroni. Ngeri sekali. Kalau orang keren itu dilihat di mata juga keren lah. Tos dulu dong bro. Wah, jamnya mahal bro. Lumayan. Lumayan. Saya nggak mau ngomong titik. Kenapa? Titik balik maksudnya titik KM0. Oh bukan. Okay. Bukan. Besok kita punya rumah di titik 0 insya Allah, ibu kota negara. Beliau ini masih muda, tapi terbilang sangat sukses dan punya pencapaian yang luar biasa. Kenapa saya bilang sangat muda? Ya mungkin saya dengan beliau selisihnya ya nggak banyak sih. Mungkin 3-4 tahun lah kali bro ya. 77 ya bro ya. 77, 81, 4 tahun lah. Umurnya hanya selisih 4 tahun, tapi rizkinya baina sama wa sumursat. Antara langit dan sumursat ini. Tapi nggak apa-apa, makanya kita panggil ke sini kan, itulah. Tentunya proses yang beliau alami tidak semudah yang dibayangkan. Karena saya selalu mengatakan sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Terlepas dari hiruk pikuk kesibukannya, mari kita pulang ke Omah, kita kembali ke awal perjalanan dimulai. Nah, kita akan ngobrol dengan Bro Sahroni. Bro, sebenarnya dulu cita-cita awalnya pengen jadi pengusaha apa politisi? Menjadi orang kaya. Langsung jadi orang kaya. Tuh the point. Berarti Bro Roni kalau berdoa begitu sama Tuhan? Iya. Jadi orang kaya bisa berikan orang tua, bapak, emak, kakek, nenek, tante, saudara, om dan sekelilingnya. Dan ternyata hari ini jadi orang kaya aja. Mimpinya jadi orang kaya. Enggak. Bukan pengusaha, bukan politisi. Ya, orang kaya kan berawal dari sebagai seorang pengusaha tentunya. Tidak mungkin kaya mendadak. Nah, biasanya kalau orang kaya mendadak bingung ntar. Ini kan sekarang banyak orang pengen kaya dadakan nih. Padahal mie instan sekalipun harus direbus dulu. Yes. Untuk sampai ke titik ini, dari awal banget sampai titik sekarang, itu berapa lama sih bro? Untuk gua sendiri hampir 22 tahun lah. Dari nol sampai ke titik sekarang 22 tahun. 22 tahun. Bayangin kalau umur gua sekarang masuk 45, berarti umur 23-an gua berproses menjalani kehidupan dan memulainya perjalanan ini dari umur 23 berarti. Dari 23. Tapi ada anak sekarang umur 23 duitnya ratusan miliar. Wow. Dulu 23 tahun Bro Roni rekeningnya masih ingat berapa? Ya ilah kagak ada. Kagak ada beneran? Jadi supir. Tapi sudah punya nomor rekening kan? Nggak ada juga. Ini dicatat ya. Bro Roni 23 tahun belum punya rekening. Nih bayangin tuh. Kalau 23 tahun di anak muda sekarang memiliki duit ratusan miliar. 500-800 miliar. Gila, kita juga agak kaget karena dalam kondisi ini kita juga nggak boleh sirik sebenarnya. Ya. Tapi menjadi aneh karena umur dengan sedemikian cerek banget punya duit ratusan miliar. Bro, sekarang gini aja, di era kekinian, di era kripto, di era Bitcoin dan sebagainya.
Bisa nggak sebenarnya di usia 23 tahun itu kita bisa mencapai rekening ratusan miliar? Bisa kalau dia anak konglomerat. Nah, artinya ada privilege ya. Ada privilege. Nggak mungkin kemudian ini dimulai dari nol. Saya dalam waktu sekian dapat sekian miliar. Bullshit ya. Bullshit. Karena mereka mempertontonkan dirinya, memperkenalkan dirinya dengan Membrandingnya hartanya. ya. Tapi hartanya tidak melalui prosesnya, maka itulah yang untuk diperkenalkan kepada publik. Nah, sayang disayang, yang dia bagikan selama ini adalah uang orang lain, Bukan uang dia sendiri. bukan uang sendiri. Ya kayak gini, kayak Gus Miftah lah, Ustadz. Cuma gini-gini doang. Lah, apakah itu yang dinamakan sebagai satu pekerjaan? Walaupun cuma ngetik. Ngetik untuk mengelabui orang lain. Konotasinya adalah membuat satu strategi agar pemenangan atau kalah, siapa yang bisa menang, siapa yang bisa kalah. Kalau lihat kasusnya seperti itu nih, kan Bro Roni juga Komisi 3 nih, artinya orang yang tidak lepas dari dunia hukum. Sebenarnya sultan-sultan seperti itu menurut Bro Roni yang dilakukan itu penipuan apa perjudian? perjudian, Murni perjudian. perjudian. Artinya pasalnya 303. Yes. Tapi dikemas dalam bentuk trading. Ini diduga modusnya adalah orang yang di tataran bawah yang ikut dalam konteks permainan itu, mereka dimenangkan dengan cara luar biasa agar dia bisa menggaet para member yang lain. Itu yang disebut dengan afiliator. Nah, afiliator inilah mengundang kepada orang lain, dan afiliator yang dianggap mumpuni untuk menarik orang lain dikasihlah kemenangan terus. Tapi orang yang berduit itu dikalahkan dan akhirnya dia mencoba untuk men-chip in balik. Nah, inilah yang kalau kerennya sekarang flexing ya. Flexing. Saya pikir waxing, nggak taunya bukan. Rambutnya siapa yang dicabut? Nah, itu dia. Jadi karena flexing ini mereka memberikan mandat kepada orang yang di titik bawah sekalipun mendapatkan hasil yang signifikan dan mengajak orang lain. Mungkin juga waxing, Bro. Waxing mencabut rezeki orang lain. Ya. Bro, nyerempet dikit nih, keluar dari tema dikit. Kalau tadi ngomong soal trading macam-macam, sebenarnya di Indonesia itu the real trading masih ada nggak sih? Masih, artinya legal ya. Nggak legal mungkin ya. hilang. Mungkin diakui sama Bapepti, OJK masih ada. Masih kan, ada. Ada yang legal, yang kebanyakan ilegal, yang notabene yang ilegal mempertontonkan harta apa yang didapat. Kalau yang legal? Yang legal dia biasa aja, nggak ada tuh berinteraksi dengan melihatkan hartanya dalam publik. Mungkin pemirsa Pulang ke Oma ini pengen tahu ciri-ciri trading yang legal seperti apa sih? Supaya nggak banyak yang salah, Bro. Kita punya teman juga. Jadi kalau trading yang ilegal itu adalah trading di mana yang memberikan asas manfaat sebenarnya sama dengan bunga deposito. Nggak gede, kecil, tapi punya kenyamanan dan keamanan. Kalau soal legalitas ya itu tadi, kalau memiliki usaha trading yang legal, ini kan dia berproses melalui dengan prosesnya, bukan secara instan orang dianggap ini legal kok. Legal di mana kalau akhirnya menarik semua nasabah, menarik uang nasabah dengan kondisi dia yang atur. Lah, kalau trading lain kan semua dalam sistem pengaturannya yang diawasi oleh Bapepti. Nah, tapi di sisi lain Bapepti sebenarnya sudah tahu. Tapi tindakan untuk melakukan tindakan langsung pada kriminal yang bersangkutan kan harus melalui polisi. Ya, karena dia nggak punya fungsi hukum ya. Nah, dialah yang semestinya menyampaikan itu kepada pihak berwajib. Tapi lagi-lagi pihak berwajib kalau tidak ada yang melaporkan juga tidak bisa ditindak. Iya, nggak ada aduan ya. Nggak ada aduan. Nah, inilah saling koordinasi dan akhirnya banyak nasabah yang merasa ini menjadi penipuan dan akhirnya dilaporkan. Ya, dari perjudian menjadi penipuan. Ya. Nah, kembali ke Bro Roni nih. Ada nggak sebenarnya masa-masa terberat dari 22 tahun yang Bro Roni lalui ini? Ya, beratnya kalau 23 sebelumnya kan pasti berat tuh, sopir macam-macam. Tapi dari 22 tahun sampai hari ini ada nggak masa-masa terberat? Berat tergampang adalah fitnah. Malah fitnah ya? Fitnah, nggak ada yang lain. Fitnah itu kan banyak rangkuman.
rangkuman dizolimin tentang bahwa gue ini begini, itu gue ini begitu. Fitnah apa yang paling besar? Fitnah yang besar adalah mengkelompokkan bahwa gue akan mengambil bisnis orang lain misalnya. Mencaplok bisnis orang lain. Mencaplok bisnis orang lain dengan segala upaya. Yang herannya adalah gue diadu dengan para penguasa besar. Wow. Yang itu udah nggak mungkin. Jadi musuhnya gajah ya? Musuhnya bukan gajah lagi, gajah banteng. Gajah habo. Ya. Jadi ya kayak gitulah yang terberatnya. Tapi karena gue tidak pernah merasa dan gak punya niatan untuk melawan pada kekuasaan, dan kita menyadari kita jangan pernah melawan kekuasaan, sekalipun kita benar pasti kita salah, kita kalah. Apalagi kita salah, Ya. dipastikan kalah. Nah, tapi aspek daripada fitnah ini macam-macam ceritanya. Tapi gue ikhlas-ikhlas aja. Alhamdulillah Tips terlewati. menghadapi fitnah ala Ahmad Sahroni. Sabar, tenang, dan bismillah. Ini lama-lama jadi ustad dia. Tadi ngomong berat sama yang terberat sama yang bahagia itu sama. Jadi sebenarnya memang susah bro ngatur hati supaya bisa menerima bahwa susah dan bahagia itu ya sama saja gitu. Sama aja. Punya uang nggak punya uang itu ya sama saja. Mungkin karena posisi Bro Roni sudah seperti itu. Lah bagi teman-teman yang baru mau belajar, Yang baru belajar kan gampang, karena di era sekarang kebanyakan orang gedein cuman gengsi. Nah, kalau sudah gengsi yang muncul, maka semua orang dihadapi dengan merasa gagah, padahal dia lemah. Nah, ini terkadang orang tidak mempertimbangkan dikala kita susah, ya harus ngalah. dikala susah harus ngalah. Di mana ngalah bukan berarti kalah. Ya. Nah, inilah bahwa unsur ngalah dalam artian sabar. Jadi kalau ngomong harus menjadi bagian optimis sebagai manusia, harus optimis. Harus optimis. Kita dulu melarat juga tapi optimis. Gimana tuh optimisnya orang melarat? Ya punya semangat, punya Ya. mimpi, kemampuan dan ingin berkarya juga, pengen jadi orang kaya, pengen jadi pejabat. Ya optimis itu. Dan satu quote atau diksi yang paling familiar untuk seorang Ahmad Sahroni adalah bermimpilah karena mimpi itu Gratis. gratis. Nah, itu dari Bro Roni itu. Itu dari dulu saya ingat betul. Bermimpilah sebanyak-banyaknya karena mimpi itu gratis. Kalau saya bilang apa? Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Yes. Wah. Sekarang kan trennya begini, Bro. Miskin susah, kaya difitnah. Yang paling susah adalah sudah miskin suka fitnah. Ya itulah ritual orang kita. Oh, itu loh orang kita ya. Ngelihat orang susah senang, ngelihat Melihat orang senang susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya itu ritual kita. Kita nggak bisa menunjuk kepada orang personal atau kelompok. Tapi menjadi orang susah, memfitnah, itu kayak udah jelek, susah. Iya. Nah, Udah jelek susah lagi kan? itu lebih bahaya. Mendingan jelek tapi punya akhlak. Jelek punya akhlak. Yes. Waduh. Ada istilah kata kasarnya lah. Udah miskin, jelek, hidup lagi. Miskin jelek hidup lagi kan? Ini enggak. Udah miskin, jelek, tapi punya akhlak. Ada 3 bahasa. Yang satu bahasa cukup lah menenangkan kita. Mau kaya, mau miskin, tapi harus punya akhlak. Udah miskin, nggak punya akhlak. Udah kaya, nggak punya akhlak. Jelek juga. Jadi kunci akhlak di sini adalah kepada semua orang, baik kaya maupun miskin. Dari semua fitnah yang masuk ke lu kan, gua kan sahabat lu nih. Gua juga ngamatin banget gitu loh. Jadi karena kan ada bahasa begini, khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik teman itu adalah yang menunjukkan atas kebaikan. Ya kan begitu. Kita juga biasa, gua sebagai ustadz sering loh pemirsa ditegur sama beliaunya nih. Kayak satu saat saya ceramah salah tentang undang-undang di DPR. Ingat kan lu? Langsung negur gua. Dan aku terima itu, karena itu konsekuensi dari sebuah persahabatan. Demikian juga kalau beliaunya agak melenceng, gua ngomong. Nah, yang peristiwa terbaru persoalan dengan ente Bro, itu persoalan undang-undang IT yang dituduhkan kepada Adam Denny. Nah, itu sebenarnya lapornya benar dari lu. Ini semuanya pengen tahu soalnya. Yang lapor langsung. Yang lapor langsung. Iya gua, tapi melalui penguasa. Pengacara Lewat kuasa Kuasa hukum. hukum. Kenapa sampai? Kan gua lihat seorang Sahroni itu orangnya pemaaf, orangnya baik. Ya gua gak muji ya, bener. Karena emang begitu kalau ngomong sama kita kan slow gitu loh. Kenapa kok sampai akhirnya memutuskan mengambil sikap itu? Jadi pertama sebenarnya dengan Adam Denny pernah ketemu lah di Lo deket Bali. gak sih? Enggak.
Kalau ada berita bersahabat baik, bohong, baru ketemu sekali kok. Ketemunya paling nggak lebih dari 30 menit. Di Bali, di salah satu hotel di Sanur. Pada saat itu kenapa gue mesti ketemu? Di momen ini gue sampaikan bahwa pertemuan itu menjelaskan tentang apa yang dia tuduhkan pertama. Pertama adalah di media sosialnya gue selundupkan dan selundupan dua, selundupan sepeda sama nyelundupin Ferrari. Dua-duanya gue kasih tahu bahwa gue beli Ferrari terdaftar atas nama gue dan sudah masukin LHKPN. Yang kedua, selundupan sepeda. Sepeda gue beli udah melalui lewat dari orang yang jual. Sebentar, sepeda itu sebenarnya harga berapa? Ya macam-macam. Enggak, yang dituduhkan dia diselundupin. Iya, diselundupin yang dia tuduh pertama Nah, itu kan dia nggak tahu harganya. Yang tahu harganya setelah dari proses yang kedua ini. Dan kedua inilah dia memposting itu dan akhirnya gue penjarain. Enggak, gue pengen mau bilang begini aja. Kalau seorang Sahroni hanya menyelundupkan sepeda, ini yang mau gue bilang. Lah duit dia yang dikasih ke gue untuk beli sepeda udah lewat gitu loh. Udah dapet gitu loh. Masa Sahroni nyelundupin sepeda nggak asik banget maksud saya gitu loh. Iya, itu kan isu dibuat. Dia create isu untuk memframing seorang Sahroni adalah tukang selundupan. Tapi isu yang dari Nimade alias Olsen itu adalah dianggap gua pencucian uang. Money laundry. Money laundry. Lah money laundry, ya kok ratusan juta. Kalau mau money laundry, lo bisa berapa sih? Ya ratusan triliun dong. Kalau money laundry kan gitu kan lebih enak dengernya. Iya kan? Nah ini ratusan juta. Cuman ratusan juta ya? Ratusan juta. Aduh, kalau padahal kalau money laundry itu pemirsa ya, kalau masuk ke pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu semuanya aset disita. Ya itu dia. Dan akhirnya disampaikan bahwa si Nimade Olsen tadi marah sama saya itu gara-gara belum bayar. Lah, udah bayar aja sepedanya belum nyampe. Padahal sudah bayar. Udah bayar lunas. Dibilangnya gue belum bayar. Atas pengakuan hasil komunikasi dia dengan si Adam Denny. Bayangin dong. Oke. Dia menuduh lagi seolah-olah sepeda itu udah gue terima. Artinya boleh nggak kalau Gus bilang ini termasuk salah satu fitnah yang berat sampai lo akhirnya lapor polisi? Sebenarnya fitnah secara publik dan publik melihat dalam kategori luas ini emang iya. Cuman lagi-lagi ini kan proses kehidupan yang gue mesti belajar. Kan pelajaran hidup kita kan nggak ada di buku. Ya. Tapi ini adalah juga sebagai ilmu kepada semua pemain pegiat media sosial agar berhati-hati untuk melaksanakan permainan di media sosial dengan melakukan hujatan. Ya. Dan jangan pernah melakukan transfer media, transfer data rahasia pribadi orang melalui media. Elektronik. Bahaya. Ada hukum di sana yang bisa memenjarakan siapapun. Ya. Itu bahaya. Makanya kenapa akhirnya kemarin gue laporin pakai undang-undang ITE yang di sana bukan kenapa nggak pencemaran nama baik. Karena kalau hanya pencemaran nama baik. Sebentar. Hukumannya sebentar juga. Kalau pencemaran nama baik di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun makanya. Nah, karena itu minta pertimbangan terkait dengan hukum yang berlaku, aturan yang ada dalam aspek yang dilakukan oleh seorang Adam Denny dan Nimade itu. Ternyata masuk IT ya, undang-undang IT. Undang ITE. Kalau melihat fenomena hari ini, isu-isu yang lagi ramai diperbincangkan, saran lu supaya tidak terjebak seperti mereka. Bagi yang nonton ini podcast dengan Ustadz Gus Miftah, saya hanya pesan tidak terbuai atas ajakan tentang bisnis dan bisnis yang harus memiliki fisik yang harus kita dengarkan dan kita terbuai. Ya. Tapi kalau bisnis yang tidak ada fisiknya, harus maka ada fundamentalnya, jangan pernah kalian mau ikut di dalamnya. Karena itu hanya sebagai perjudian belaka melalui payung dengan istilah kata trading. Jadi hati-hati dengan kata trading. Luar biasa. Ketika orang membicarakan kejelekanmu, itu hanya sampai telingamu. Artinya apa? Kalau kamu sakit hati,
jelas yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat-kalimat itu dari dalam telingamu ke dalam hatimu. Wah, saya banyak belajar loh dari lu, bro. Dan saya yakin sih yang paling real ya beliau. Kenapa? Dari semua teman yang saya kenal, yang paling sering ngasih cuan hanya beliau. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Bro Roni. Waktunya yang begitu super sibuk beliaunya ini akhirnya bisa hadir. Semoga dapat manfaat dari obrolan hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar kira-kira siapa lagi yang harus kita undang di Pulang Omah. Insya Allah akan kita undang di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bro Roni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.